Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk terus menimba ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan kajian hari ini, mari kita bersama-sama membaca solawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Dan jangan lupa, tuliskan juga hajat yang sedang kamu perjuangkan di kolom komentar. Siapa tahu dengan banyaknya saudara-saudara kita yang ikut mengaminkan, doa kamu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita telah membahas bagaimana surah Al-Fatihah menjadi wasilah bagi segala hajat. Di bagian ini, mari kita renungkan lebih dalam bagaimana keajaiban surah ini bekerja dalam kehidupan nyata. Ada satu kisah yang luar biasa. Seorang pemuda bernama Fadli hidup dalam tekanan ekonomi yang berat. Ia memiliki hutang cukup besar dan hampir putus asa. Namun suatu malam ia mendengar ceramah tentang keutamaan surah Al-Fatihah sebagai doa pelunas hutang. Sejak malam itu, Fadli mulai mengamalkan bacaan Al-Fatihah setiap selesai sholat Isya dan tahajud. Ia membaca dengan penuh penghayatan, berhenti di ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membacanya 11 kali, lalu berdoa, Ya Allah, dengan kebenaran surah Al-Fatihah ini, bukakanlah pintu rezekimu, lunasilah hutang-hutangku, dan mudahkanlah segala urusanku. Hari demi hari ia jalani dengan sabar dan istiqomah. 3 minggu kemudian, seorang teman lamanya datang menawarinya pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Dari situ, Fadli mulai bisa melunasi hutang sedikit demi sedikit. Inilah bukti nyata bahwa siapa yang berpegang pada Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, Allah pasti menolongnya. Sahabat beriman, bukan jumlah bacaan yang menentukan kekuatan doa, tapi keikhlasan dan keyakinan hati. Ketika engkau membaca Al-Fatihah, bayangkan engkau sedang berbicara langsung kepada Allah. Bayangkan Dia mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirmu. Karena sejatinya, Al-Fatihah adalah percakapan antara hamba dengan Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab. HR Muslim. Ini menandakan betapa penting dan mulianya surah ini. Bahkan dalam setiap rakaat salat, kita diwajibkan membacanya. Itu berarti dalam sehari semalam, seorang muslim minimal membaca Al-Fatihah 17 kali. Tapi betapa sering kita membacanya tanpa penghayatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mulailah dari sekarang. Jadikan setiap bacaan Al-Fatihah bukan sekedar rutinitas, tapi doa yang hidup. Setiap kali engkau membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rasakan syukurmu atas segala nikmat. Ketika mengucap Ar-Rahmanir Rahim, hadirkan keyakinan bahwa kasih sayang Allah tak terbatas. Dan ketika sampai pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pasrahkan seluruh urusanmu hanya kepada Allah. Jika kamu sedang dalam keadaan sulit, bacalah Al-Fatihah dengan tata cara yang telah diajarkan para ulama. Setelah sholat tahajud, duduk menghadap kiblat. Baca Al-Fatihah dengan tartil dan penuh penghayatan. Saat sampai pada ayat kelima, ulangi 11 kali. Lalu mohonkan hajatmu dengan doa yang spesifik seperti, Ya Allah, dengan kebenaran surah Al-Fatihah ini, lapangkanlah rezekiku, lunasilah hutangku, dan berikanlah jalan keluar dari segala kesulitan. Amalkan ini dengan sabar dan penuh keyakinan. Insya Allah,
pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sahabat beriman, semoga amalan ini menjadi jalan pembuka rezeki dan pelunas hutang bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel Story Al-Haji dengan menekan tombol like, tulis doa dan hajatmu di kolom komentar, serta subscribe agar tidak ketinggalan amalan berikutnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu dengan pahala yang berlipat ganda. Bagi yang telah subscribe, semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya, disembuhkan dari penyakit, dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat dari amalan mulia ini.